Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memimpin kehidupan kami. Pada saat ini pun juga kami memohon kepada Allah Roh Kudus agar kiranya memimpin dan menerangi hati serta pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan ini dengan judul Kekuatan yang diberikan bukan dicari. Terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tahukah saudara bahwa jantung paus biru dapat sebesar mobil kecil, dan detaknya itu bisa terdengar dari 2 mil jauhnya di bawah laut. Nah, fakta ini menggambarkan betapa kuat dan dahsyatnya ciptaan Tuhan di alam semesta. Tapi sebesar dan juga sekuat apapun jantung paus itu, tidak ada kekuatan yang sebanding dengan kekuatan yang datang dari firman Tuhan yang hidup. Kekuatan yang mampu membuat seorang pemuda seperti Yosua berdiri teguh di hadapan tugas besar menggantikan Musa. Yosua tidak sedang berada dalam suasana santai ketika firman ini disampaikan kepadanya. Yosua tidak sedang duduk-duduk menikmati keberhasilan masa lalu, bukan. Sebaliknya Yosua itu sedang diambang tanggung jawab yang luar biasa besar. Memimpin seluruh bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sebuah misi yang Musa sendiri, nabi besar itu, tidak dapat selesaikan. Dalam tekanan dan juga ketakutan menghadapi bangsa yang tegar tengkuk itu, di saat itulah Tuhan berbicara kepada Yosua. Nah, kata kuatkan berasal dari bahasa Ibrani yang berarti meneguhkan dengan keberanian dan juga kekuatan yang aktif daripada Allah. Sedangkan teguhkanlah hatimu itu mengandung makna keteguhan batin yang tidak tergoyahkan. Nah, ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi juga sebuah perintah ilahi. Tuhan tidak sedang memberi saran, melainkan menegaskan bahwa kekuatan itu tersedia bagi Yosua. Nah, perintah ini muncul dalam konteks yang sangat penting. Kitab Yosua pasal pertama adalah peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Dari era pengembaraan di padang gurun ke era penaklukan tanah Kanaan. Sebelumnya kitab Ulangan berakhir dengan kematian Musa dan juga pengukuhan Yosua sebagai penerus. Nah, setelahnya Yosua pasal pertama, pasal-pasal selanjutnya mencatat berbagai kemenangan Israel yang hanya bisa terjadi karena penyertaan Tuhan yang dijanjikan di dalam ayat ini. Maka dalam kerangka kitab ini, Yosua 1 ayat 9 adalah kunci penggerak misi besar itu, di mana kemenangan-kemenangan itu terjadi. Tanpa ketaatan dan kepercayaan kepada penyertaan Tuhan, maka semuanya itu akan gagal. Kita semua mungkin punya momen seperti Yosua. Berdiri di ambang sesuatu yang besar. Sesuatu yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Entah itu mungkin memulai pekerjaan yang baru karena kita kehilangan pekerjaan. Ataupun mungkin kita menghadapi kehilangan. Kehilangan orang yang kita kasihi, kan dipanggil oleh Tuhan. Kehilangan pekerjaan. Ataupun juga menghidupi iman di tengah tantangan hidup modern. Di tengah orang-orang komunitas yang mengaku dirinya mungkin Kristen, tetapi mereka hanya sekedar Kristen KTP saja, atau bahkan mungkin di tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, Injil mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan untuk hidup dalam kebenaran bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Allah yang menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus adalah bukti nyata bahwa penyertaan Allah itu sempurna. Ia tidak hanya memberi kita perintah untuk kuat, tetapi ia sendiri telah hidup di dalam kelemahan manusia dan menang. Karena itu setiap langkah dalam hidup ini tidak pernah kita jalani sendiri.
Karena sudah terlebih dahulu dijalani dan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Maka penyertaan Tuhan Yesus itu adalah Injil yang hidup. Ketika kita bersama dengan Yesus, maka kemenangan itu sudah pasti kita akan dapatkan. Maka saudara, ketika hati mulai tawar, mulai hambar, dan kita mulai putus asa, kita diingatkan bahwa kekuatan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan melangkah bersama dengan Allah. Yosua mungkin merasa kecil di hadapan tugasnya, tapi ia memiliki Tuhan yang besar. Sama seperti kita hari ini. Mungkin kita merasa tidak mampu sekali lagi atau takut terhadap hal-hal yang akan datang. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Penyertaannya adalah alasan kita tidak pernah berhenti, tidak mundur, dan juga tidak goyah. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita yang mengalami kebimbangan hidup hari-hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menyertai bukan hanya di dalam perkataan, tetapi dalam tindakan nyata melalui Yesus Kristus. Ketika kami merasa takut tidak mampu, tolonglah kami untuk mengingatkan kami bahwa kekuatan itu bukan yang harus kami cari, tetapi sudah Engkau berikan. Kemenangan itu tidak kami menangkan sendiri, tapi sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Dan kiranya kami berserah dan terus berharap menjalani kehidupan ini hari-hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.